Ada anak susah makan yang memerlukan waktu 1-2 jam. Kira-kira berapa batasan yang harus kita punya? Apa yang harus kita lakukan? Apakah lanjut atau berhenti? Yuk kita simak 7 tips manjur anak susah makan. Semoga yang menonton channel ini tambah sehat. Halo pemirsa sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Suwarno. Sering saya jumpai anak susah makan dikasih main HP selama makan. Ada juga dibawa keliling jalan-jalan. Kira-kira boleh nggak sih? Yuk kita simak 7 tips manjur anak susah makan berikut ini. Dalam mendampingi anak yang susah makan, kita harus mempunyai 7 tips berikut ini. 1. Orang tua wajib mengatur jadwal makan anak dan harus disiplin. Jadi kuncinya disiplin. Kedua, bagi anak yang sudah besar, berikan pengertian bahwa makan untuk diri sendiri, bukan buat orang lain. Dan berikan contoh bagaimana cara makan yang benar, karena anak akan mengikuti sifat orang tuanya. Jangan sampai orang tua punya sifat memilih-milih makanan, sampai sayur pun tidak dimakan. Nomor 3, sebaiknya sejak awal pemberian MPASI sudah terjadwal makanan anak. Dengan begitu, anak sudah terbiasa. Keempat, fokuslah pada makanan anak. Jangan sampai fokus makanan anak teralihkan. Misalnya, pemberian mainan atau HP. Sebaiknya berikanlah cerita-cerita menarik pada anak. Itu saja sudah cukup. Gak usah pakai HP. Nomor 5, anak tidak boleh makan berlama-lama. Jika lebih dari 30 menit atau setengah jam akan menyebabkan trauma. Supaya tidak trauma, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, makan 5 kali. 3 kali utama, 2 kali selingan. Jamnya harus dijadwal dan dilakukan terus-menerus supaya terbiasa. Pemberian makanan yang lebih dari 30 menit sebaiknya diakhiri saja. Tetapi 2 jam kemudian bisa diulangi kembali. Tips berikut, tips nomor 6. Menciptakan suasana makanan yang menyenangkan bagi anak. Misalnya, berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Dan bawalah ke lingkungan sekitar yang disenangin anak kita. Tips ke-7, makanan dan alat makanan diberikan variasi. Misalnya dikasih yang ada gambar bonekanya atau gambar yang dia sukai. Jadi saya kira 7 tips yang untuk mengatasi anak susah makan di atas sudah cukup ampuh, ya. Ada pertanyaan yang paling sering ditanyakan di klinik. Efek apa yang akan terjadi jika anak kurang makan? Ya, jika anak tidak makan dalam jangka lama, tentunya akan kurang gizi. Kalau kurang gizi, otomatis berat badan berkurang. Berat badan berkurang, maka akan sakit-sakitan. Jadi, bagaimanapun kita harus berusaha sekuat tenaga supaya anak kita mau makan. Pertanyaan berikutnya, mengapa ada anak tidak mau makan nasi? Ini benar-benar kejadian. Memang banyak anak zaman sekarang tidak mau makan nasi. Jawabannya adalah, anak tidak mau makan nasi bisa karena anak tidak dikenalkan nasi sejak awal MPASI. Jadi, anak akhirnya tidak tergantung nasi karena anak merasa sudah ada sumber lainnya. Misalnya ubi, kentang, tepung-tepungan, susu, dan yang lainnya. Intinya, sudah terbiasa makan selain nasi. Pertanyaan berikutnya, perlukah diberikan vitamin nafsu makan? Sebenarnya, vitamin tidak menambah nafsu makan. Tetapi, rata-rata vitamin nafsu makan mengandung B kompleks. Karena B kompleks, maka pencernaan menjadi lebih baik. Metabolisme pun menjadi prima. Akhirnya anak cepat lapar.
Demikianlah 7 tips manjur untuk anak susah makan. Semoga informasi ini berguna bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton channel ini.